Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 ingin memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu glukosamin. Sebelum memaparkan materi kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Afifah Amelia Rahmadianti, Andi Anissa Az-Zahra, Aulia Maya Safitri, Enya Ayu Putri, Florencia Persli Barung, Kiki Nur Azizah, Lutfiatul Muzahadah, Rani Wayuning Tias, Rizky Nur Amelia, Suci Maulidiani, saya sendiri Firda Riandani, dan Winci Cantika Putri. Yang pertama yaitu nama bahan nutrasetika. Glukosamin merupakan gula amino dan prekursor penting dalam sintesis biokimia, protein, glikolisasi, dan lipid. Mekanisme kerja glukosamin ini menghambat sintesis glikosaminoglikan dan mencegah destruksi tulang rawan. Glukosamin merangsang sel-sel tulang rawan untuk pembentukan proteoglikan dan kolagen yang merupakan protein esensial untuk memperbaiki fungsi persendian. Selanjutnya, struktur kimia. Struktur atau rangkai kimia glukosamin yang berikatan membentuk rumus C6H13NO5. Jadi bisa dapat dilihat sendiri. Kemudian ada karakteristik fisikokimia. Glukosamin berbentuk serbuk kristal putih dengan rasa agak manis dan bau tidak spesifik. Glukosamin HCl harus disimpan dalam wadah kedap udara dan terlindung dari cahaya. Untuk dosis rekomendasinya tergantung dari berat badan, antara 45 sampai 47 kilo. Obat dapat dikonsumsi 1.500 mg per hari atau 500 mg 3 kali sehari. Sumber bahan nutrasetika. Glukosamin terdapat pada jaringan ikat dan tulang rawan sebagai komponen glikosaminoglikan. Glukosamin ini dapat dihasilkan melalui hidrolisis kitosan secara kimiawi maupun enzimatis. Hidrolisis secara kimiawi umumnya dilakukan menggunakan asam, dihasilkan glukosamin hidroklorida atau glukosamin HCl. Proses hidrolisis secara enzimatis ini dengan bantuan enzim kitinase menghasilkan rendemen 54%. Kemudian teknologi manufaktur ekstraksi atau fermentasi. Glukosamin dapat diekstraksi dari kulit udang, cangkang rajungan, dan hasil laut lainnya. Dengan cara limbah cangkang rajungan setelah dikeringkan, digerinding, dan ditapis dengan ayakan ukuran 100, cangkang rajungan dideproteinasi menggunakan larutan NaOH 2N dengan perbandingan 1:6 sambil diaduk dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dipisahkan dari larutannya, cangkang dicuci dengan air hingga netral. Cangkang dikeringkan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 24 jam dalam oven. Padatan kering hasil deproteinasi selanjutnya didemineralisasi menggunakan larutan HCl dan diaduk pada suhu kamar selama 1 jam. Padatan hasil penyaringan dicuci dengan air hingga netral. Kemudian dikeringkan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 24 jam dalam oven untuk mendapatkan kitin kering. Selain dari hasil laut, glukosamin dapat diekstraksi dari biji buah siwalan, yaitu dengan cara biji buah siwalan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Biji buah siwalan selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Biji buah siwalan tersebut kemudian dimasukkan dalam microwave dengan daya 100 watt pada suhu 55 derajat Celcius dengan waktu yang berbeda-beda, yakni 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Biji buah siwalan halus tersebut kemudian direndam Aquades 100 ml selama 4 jam. Setelah itu, biji buah siwalan halus dan filtrat siwalan dipisahkan menggunakan kertas saring. Teknik analisis senyawa. Analisis senyawa dapat dilakukan setelah sampel sudah dipreparasi atau diekstraksi. Misalnya,
Pada sampel cangkang rajungan yang telah diekstraksi, diperoleh kitin kering untuk dianalisis kadar kalsiumnya menggunakan AAS. Lalu dilakukan hidrolisis kimiawi dan uji karakteristik dari glukosamin. Teknik ini diawali dengan menghaluskan kitin, perendaman kitin dalam larutan asam hidroklorida dengan perlakuan peubah yang diragamkan berupa konsentrasi HCl, yaitu 27%, 32%, dan 37%. Dengan perbandingan 1:9 selama 4 jam pada suhu 90 derajat Celcius, hidrolisis dilanjutkan dengan proses melarutkan hasil endapan hitam dalam aqueous dan dekolorisasi dengan arang aktif. Larutan disaring dan dievaporasi untuk memulihkan GLCN-HCl kristal pada suhu 45 derajat Celcius. Kristal endapan yang diperoleh dicuci dengan etanol dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam. Kemudian dihitung rendamen dan LOD untuk mengetahui tingkat efisiensinya. Loss on drying atau pengurangan bobot yaitu uji untuk mengukur jumlah air atau bahan volatil yang masih tersisa pada glukosamin setelah pengeringan pada suhu tertentu. LOD dengan mengeringkan 2 gram glukosamin pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam menggunakan oven. Rendemen glukosamin yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan rumus rendemen sama dengan berat glukosamin dibagi berat kitin dikali 100%. Lain dengan menggunakan metode pre-treatment MAE atau Microwave Assisted Extraction, yang mana sampel diekstraksi dengan perbandingan sampel pelarut yang berbeda-beda, kemudian dianalisis hasilnya dengan analisis sidik ragam atau ANOVA. Waktu ekstraksi memberikan pengaruh signifikan terhadap kadar glukosamin. Kemudian pada uji lanjut, DMRT menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan pada kedua faktor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar glukosamin yang telah dihasilkan. Kemudian ada level keamanan. Glukosamin tidak termasuk dalam GRAS oleh FDA, namun pada 6 April 2004, FDA mengemukakan bahwa glukosamin dapat digunakan pada minuman tertentu sebagaimana didefinisikan dalam 21 CFR 170,3 yang mengatakan bahwa tingkat maksimum yang dapat digunakan sebanyak 750 mg per porsi. Selanjutnya, data toksisitas atau LD50 dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada toksisitas oral akut. LD50 untuk glukosamin tikus, mencit, dan kelinci melebihi 5.000 mg per kilogram dengan nilai median 8.000 mg per kilogram. Yang kedua, ada toksisitas melalui rute parenteral. LD50 glukosamin pada tikus untuk injeksi intraperitoneal adalah 5.247 mg per kilogram berat badan, dan untuk injeksi intravena adalah 1.674 mg per kilogram berat badan. Pada tikus, LD50 glukosamin untuk injeksi intraperitoneal adalah 6.614 mg per kilogram berat badan, sedangkan LD50 untuk injeksi intravena 1.619 mg per kilogram. Selanjutnya, profil metabolisme dan bioavailabilitas. Yang pertama, metabolisme dan farmakokinetik. Ketersediaan hayati glukosamin pada manusia adalah 44% setelah dikonsumsi dengan pemberian oral, dan ekskresi urin selama 24 jam pertama telah terbukti 1,2% dari dosis 7,5 gram. Kemudian, area terapi kesehatan sendi, kulit, dan hewan untuk klasifikasi umum tidak ada batasan, dapat diperoleh dengan resep, dan dosis yang dianjurkan adalah 1.500 mg per hari. Untuk formulasi yang tersedia, ada tablet, kapsul, koyo, gel, tablet effervescent, tablet lepas lambat. Dietary level tidak tersedia secara endogen. Nama metabolit adalah asam glukosaminat. Selanjutnya, data outcome uji klinik. Suatu uji klinis acak tersamar ganda dilakukan pada 147 pasien dengan OA lutut derajat Kellgren-Lawrence 1 atau 2.
Subjek dibagi menjadi 3 kelompok dengan metode randomisasi blok permutasi, yaitu kelompok DK, GKM, dan placebo. Kelompok DK mendapat 1.500 mg glukosamin ditambah 1.200 mg kondroitin sulfat ditambah 500 mg sakarum laktis. Kelompok GKM mendapat 1.500 mg glukosamin ditambah 1.200 mg kondroitin sulfat ditambah 500 mg MSM. Kelompok placebo menerima 3 kapsul yang serupa berisi sakarum laktis. Obat-obatan ini diberikan sekali sehari selama 3 bulan berturut-turut. Skor FAS dan WOMAC dinilai sebelum pemberian terapi. Kemudian pada minggu ke-4, 8, dan 12 hasilnya menunjukkan pada analisa statistik ditemukan perbedaan signifikan pada minggu ke-12 di mana kelompok GK pada skor WOMAC berbeda signifikan dengan GKM dan placebo, sedangkan GKM pada skor FAS berbeda signifikan dibandingkan dengan GK dan placebo. Pada analisis lebih lanjut ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kelompok GKM dan GM pada skor FAS. Efektivitas pemberian per 4 minggunya ditemukan berbeda bermakna pada kelompok GKM dan placebo. Jadi kesimpulannya adalah kombinasi glukosamin, kondroitin sulfat, metilsulonilmetan menunjukkan manfaat klinis yang lebih baik untuk pasien OA sendi lutut Kallgren-Lawrence derajat 1 dan 2 dibandingkan dengan GK dan placebo, sedangkan suplemen GK secara umum tidak menunjukkan manfaat klinis yang lebih baik pada pasien OA sendi lutut derajat Kallgren-Lawrence 1 dan 2. Efek samping yang dilaporkan yang pertama yaitu efek samping glukosamin oral, seperti mual serta gangguan pada lambung, diare dan sembelit, mengantuk dan sakit kepala. Yang kedua ada efek samping sediaan krim glukosamin, yaitu hipersensitif seperti gatal-gatal, rasa terbakar, dan terbentuknya ruam. Untuk sediaan di pasaran, yang pertama ada sediaan glukosamin oral dalam bentuk tablet dan kapsul. Selanjutnya ada sediaan untuk penggunaan transdermal berupa krim gel dan patch. Profil farmakokinetika dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap absorpsi. Pada pemberian oral sebesar 26%, glukosamin menjadi lintas pertama sehingga bioavailabilitasnya menjadi rendah setelah pemberian oral. Pada tahap kedua yaitu distribusi, glukosamin terikat kuat dengan protein darah dan sedikit yang berada dalam bentuk bebas. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme terjadi di hati dan tidak memiliki metabolisme aktif. Lebih dari 82% diubah menjadi CO2 yang dikeluarkan melalui pernapasan. Dan terakhir ada eliminasi. Glukosamin memiliki waktu paruh 8-10 jam dan diekskresi melalui urin dan feses sebanyak 5-6%. Selanjutnya data sinergisme dengan obat atau nutrasetika lain. Glukosamin merupakan zat yang normal ditemukan di matriks tulang rawan sendi dan cairan sendi manusia. Glukosamin merupakan prekursor utama untuk biosintesis berbagai makromolekul seperti asam hyaluronat, proteoglikan, glikosaminoglikan, glikolipid, dan glikoprotein. Mekanisme efek kondroprotektif glukosamin adalah melalui stimulasi langsung kondrosit memasukkan sulfur ke dalam tulang rawan sendi dan perlindungan terhadap proses degenerasi tubuh dengan cara mengubah ekspresi genetik. Kondroitin merupakan glikosaminoglikan yang diperlukan untuk pembentukan proteoglikan di tulang rawan sendi. Kondroitin memiliki struktur hidrofilik makromolekul polisakarida dalam bentuk gel yang memfasilitasi rawan sendi untuk menyerap air dalam jumlah banyak, sehingga sendi dapat bersifat seperti bantalan. Kondroitin berperan memperbaiki fungsi sendi dengan meningkatkan sintesis endogen dan mencegah degradasi enzimatik glikosaminoglikan.
Mekanisme kerja kondroitin sulfat adalah dengan meningkatkan konsentrasi GAG sendi dan meningkatkan viskositas cairan sendi. Indikasi dari keduanya, obat pun dapat mengurangi rasa sakit persendian dan juga mencegah osteoartritis. Kemudian, klaim interaksi menguntungkan dengan obat atau nutrasetika lain. Yang pertama, pemilihan kombinasi NSAID dengan suplemen seperti glukosamin dan kondroitin. Selanjutnya, ada penelitian di Indonesia mengenai efikasi glukosamin yang melaporkan bahwa pemberian kombinasi glukosamin, kondroitin sulfat, metilsulfonilmetan memberikan perbaikan klinis berupa pengurangan nyeri dan perbaikan fungsi pasien. Selanjutnya ada kitosan. Kitosan adalah polisakarida yang terdiri dari glukosamin dan unit N-asetil glukosamin. Efek kombinasi spirulina kitosan dengan berbagai macam konsentrasi telah dilakukan dan didapatkan hasil bahwa induksi kombinasi spirulina 12% dan kitosan 20% dapat meningkatkan jumlah osteoblas dan kolagen, namun tidak berbeda secara bermakna pada jumlah osteoklas pada hari ke-30. Untuk membuktikan bahwa kombinasi kedua bahan bersifat sinergis, maka dilakukan penelitian lanjutan menggunakan dosis tunggal spirulina 12%, kitosan 20%, dan kombinasi spirulina 12% dan kitosan 20%. Berdasarkan penelitian tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan kombinasi spirulina 12% dan kitosan 20% serta menunjukkan bahwa gel spirulina dengan konsentrasi 12% merupakan dosis paling efektif dalam membantu pembentukan osteoblas dan proses remodeling tulang. Adapun produk kombinasi nutrasetika, contohnya yang pertama ada Solgar glukosamin ditambah hyaluronic acid ditambah kondroitin ditambah MSM. Yang kedua ada Bioglan glukosamin ditambah kondroitin ditambah turmeric. Yang ketiga ada Trilane glukosamin ditambah kondroitin ditambah MSM. Dan yang keempat ada Devavegan glukosamin ditambah MSM ditambah CMO. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Saya Firdaryandani sebagai penyampai materi dari kelompok kami memohon maaf atas kesalahan penyebutan nama atau istilah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.